baik Bekasi, Jakarta, Tangerang, Depok, bahkan Serang, Banten, Pak. Kalau Bapak Ibu pernah ke Anyer, melewati Padarincan Cilomah itu longsor. Sampai sekarang itu jalan nggak bisa dilalui, pekerjaan otomatis mereka tidak bisa. Kita kirim Al-Fatihah. Ala kulli hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa zid wal mahabbah ila hadratil nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu fi dinillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ar risalah, amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama Syekh Iskandar Zuhdi yang telah berkoordinasi dengan para kiai asatidz pengurus DKM Masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah memberikan kesempatan saya berdiri sejenak di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terkubur. Mari kita aminkan sama-sama, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salat bermahkotakan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan penerang hati di kala tersakiti, yakni ala sayyidil wujud wal afdhalil kullil mawjud, habibil mahbub sayyidil kaunaini wa tsaqalain, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib syari'ah yutamim makan akhlaq. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita, kerabat kita, mungkin teman-teman kita yang berada di Jakarta, dekat pinggir Kali Ciliwung, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Serang, Banten. Bekasi itu Pak, mereka terdampak banjir 2 meter, 4 meter, bahkan 8 meter. Mallnya terendam Pak. Ratusan juta miliaran uang itu udah ruginya, Masya Allah. Maka dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dilanda musibah ada 2 kuncinya. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang menariknya lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sama, surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kita berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ayat 45 dan ayat 153 dengan kalimat ista'inu bis-sabri was-salah? Maka dalam tafsir Maqasid dikatakan, pertama, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Kemudian ketika kita dilanda musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk bersabar, maka itu sangat berat. Ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, salah satu amalan istimewanya adalah sholat tarawih. Tapi apalah daya dan upaya ketika kita melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, yang itu adalah amalan istimewa di bulan Ramadan, tapi kaki terasa lelah, badan berbalut kepayahan, rasa ngantuk datang menghampiri ketahanan betul. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hamba yang hebat adalah bukan hamba yang selamat melawan hawa nafsu, akan tetapi hamba yang hebat kata Allah adalah hamba yang istiqomah untuk berjuang, istiqomah melawan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran dikatakan, walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, aku akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selezat apapun, maka ada satu quotes yang kita bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Ibadah akan terasa lezat ketika dengan hati yang sehat. Karena selezat apapun makanan akan terasa pahit jikalau kita nikmati dalam keadaan sakit. Catat update status. Nah, itu quotes yang menjadi motivasi kita. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dengan kalimat Ramadan membakar hati-hati kita yang tidak sehat menjadi sehat, yang hati kita yang tadinya sakit menjadi sehat. Amin Allahumma. Berkah bulan Ramadan yang tadinya mungkin jamaahnya agak kurang, tapi sekarang alhamdulillah berkah di bulan Ramadan kita dibakar hati kita yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, menjadi rajin beribadah di bulan Ramadan, berjamaah di bulan Ramadan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah sabar. Sabar ini kadang kita berbicara tentang sabar secara jadi sangat mudah diucapkan, tapi ternyata la kadiratun illa 'alal khashiyin. Sangat berat, sangat berat. Illa kecuali 'alal khashiyin, orang yang khusyuk. Apa itu orang yang khusyuk? Orang yang hatinya ikhlas kepada Allah, ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampung halaman saya, Pak, di sana saya punya nenek di Padarecan Ciamas. Itu longsor, banjir luar biasa. Kita kalau misalnya Masya Allah ya berbicara teori sabar, tapi ketika kita ditimpa musibah, mungkin seperti saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita, Masya Allah, uang itu udah nggak ada. Allah itu sangat mudah mengucilkan kita. Kalau Allah mau sangat mudah mengucilkan kita. Allah juga pengen mengangkat derajat sampai sangat mudah juga. Mungkin hikmahnya kita kemarin-kemarin lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rindu dengan doa-doa kita setiap malam. Allah rindu dengan istighfar kita setiap waktu. Allah rindu didatangi oleh kita ke masjid dalam sholat 5 waktu ini mungkin. Maka ayo kita bareng-bareng bersama-sama bermuhasabah, kita ucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan rasa syukur kita di dunia ini untuk hidup selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka kita dianjurkan, Pak, dalam doa ini kita banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa, Pak? Karena ketika kita pengen hidup di dunia ini bahagia. Apa sih bahagia? Kata Ibnu Abbas, bahagia di dunia, hasanah di dunia itu adalah al-amal sholih wal ilmun nafi', amal yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Saya punya murid, Pak, di Serang, dari anak TK sampai SD di sana ada pesantren. Itu anak umur 4 tahun, kan ada yang ngaji ya, 4-5 tahun itu kan TK PAUD ya, belum bisa Al-Fatihah. Saya bilang gini, udah bisa Al-Fatihah belum? Pulang lagi ajarin sama orang tuanya gimana caranya harus hafal dulu Al-Fatihah. Kenapa? Karena supaya orang tuanya punya amal soleh, Pak. Al-Fatihah sering dibaca gak sama kita? Seperti ini. Supaya kita punya amal soleh, supaya kita hasanah di dunia, supaya kita punya ilmu nafi', punya ilmu yang bermanfaat minimal kepada anak kita. Betul? Kemudian kata Ibnu Abbas, hasanah fil akhir apa? Jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Aku qouli hadza. Saya sebelum
Izinkan memberikan salam saya Ahmad Syarif dari Duta Dai Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Pemprov bekerjasama dengan MUI DKI, Kodi DKI, DMI DKI, dan Banstas DKI, mengucapkan salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.